Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Nabila, mahasiswa Prodi Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A dengan NIM akhir 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SNI Perpustakaan Menengah Atas atau Madrasah Aliyah. Untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Ahmad Nizam Rifki MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar-standar yang harus terpenuhi untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di SMA atau MA. Kepala Perpustakaan Nasional telah menetapkan standar nasional perpustakaan dengan beberapa pasal, di antaranya yaitu pasal 1. Standar nasional perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala ini. Pasal kedua, standar nasional perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yaitu yang mencakup standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, dan yang terakhir yaitu standar pengelolaan perpustakaan. Pasal ketiga, setiap penyelenggara atau pengelola perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang terakhir yaitu pasal keempat. Pasal keempat ini berbunyi peraturan kepala ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 16 Mei 2017 bertepatan di Jakarta. Standar nasional perpustakaan sekolah menengah atas diantaranya yaitu membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup adalah dalam standar nasional perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, dan integrasi dengan kurikulum. Pengertian tentang perpustakaan dan hal-hal yang bersangkut pautan dengan perpustakaan. Yang pertama yaitu definisi perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan penelitian sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Berikutnya yaitu cecak ulang. Cecak ulang adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan. Cecak ulang adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi atau jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya. Yang berikutnya, pelayanan perpustakaan. Pelayanan yang berlangsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan. Pelayanan teknis, pelayanan yang tidak berlangsung berhubungan dengan pembaca yang pekerjaannya mempersiapkan bahan perpustakaan dan terselenggaranya pelayanan pembacaan. Jangan baca semuanya. Pelayanan koleksi. Kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai. Literasi informasi yaitu kemampuan mengetahui kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. Rombongan pelajar yaitu kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Tenaga perpustakaan sekolah. Tenaga adalah tenaga pendidikan yang diberi tugas teknis serta tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di sekolah. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Standar yang ketiga yaitu koleksi perpustakaan, yang mana harus mencakup beberapa hal.
Jenis koleksi. Jenis koleksi memiliki 3 syarat, yaitu karya cetak, yang mana dalam karya cetak ini terdapat buku teks, buku penunjang, buku kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi. Yang kedua yaitu terbitan berkala, yang mana harus berisikan majalah, surat kabar, dan audio visual, rekaman suara, rekaman video, dan sumber elektronik. Untuk standar yang berikutnya yaitu jumlah koleksi. Jumlah koleksi ini harus menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencakup untuk melayani semua peserta didik dan pendidikan. Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi, semakin kecil persentase penambahan koleksinya. Semisal 1.000 judul, penambahan sebanyak 10% menjadi 1.500 judul, penambahan sebanyak 8% 200 judul, sampai dan seterusnya penambahan sebanyak 6%. Yang terakhir yaitu perpustakaan melanggan paling sedikit 3 judul majalah dan 3 judul surat kabar. Bahan perpustakaan referensi. Koleksi referensi paling sedikit meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Daerah, 5 kamus jenis bahasa asing, kamus subjek, ensiklopedia, buku statistik daerah, direktorasi, peraturan perundang-undang, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci. Berikutnya yaitu pengolahan bahan perpustakaan, yang memiliki 3 syarat, yaitu pedoman, deskripsi, bibliografi, dan penentuan tajuk entry utama. Yang kedua, bagian klasifikasi DW Decimal Classification, dan pedoman tajuk subjek. Perawatan memiliki 2 macam, yaitu perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembapan udara, dan perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1 tahun sekali. Untuk standar yang keempat yaitu sarana dan prasarana perpustakaan, yang mencakup gedung atau ruangan. Gedung atau ruangan memiliki beberapa syarat standar. Yang pertama yaitu luas gedung perpustakaan sekolah paling sedikit 0,4 meter kuadrat kali jumlah siswa. Berikutnya pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Area yang diperlukan yaitu area koleksi, area baca, area kerja, dan area multimedia. Sarana perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu lokasi perpustakaan. Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Standar yang kelima yaitu standar pelayanan perpustakaan, yang mencakup jam pelayanan perpustakaan. Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 8 jam per hari kerja. Jenis pelayanan perpustakaan yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi. Program wajib baca di perpustakaan. Setiap perpustakaan di sekolah menengah atas harus memiliki program wajib baca di perpustakaan. Yang berikutnya yaitu program pendidikan perpustakaan. Perpustakaan memiliki program pendidikan pemustaka paling sedikit satu tahun sekali. Untuk berikutnya itu program literasi informasi. Perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 4 kali dalam 1 tahun untuk setiap tingkatan kelas. Yang berikutnya yaitu promosi perpustakaan menggunakan brosur, majalah dinding, daftar buku, display koleksi perpustakaan, dan lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan. Laporan. Perpustakaan membuat laporan kegiatan pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa laporan bulanan dan laporan tahunan. Yang berikutnya yaitu kerjasama. Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerjasama dengan perpustakaan sekolah lain, perpustakaan umum, organisasi profesi kepustakawanan atau forum perpustakaan, dan yang terakhir yayasan
atau lembaga korporasi. Berikutnya yaitu integrasi dalam kurikulum. Perpustakaan memiliki kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, meliputi kegiatan mendorong kegemaran membaca, meliputi lomba sinopsis, gelar bicara atau tekstu tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan seperti puisi, prosa, dan esai. Yang kedua, pembelajaran bidang studi perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan. Berikutnya, yang ketiga yaitu pengajaran program literasi informasi. Yang keempat, terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran. Yang kelima, membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik. Yang ketujuh yaitu membantu guru mengidentifikasi materi pembelajaran. Dan yang kedelapan, membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pembelajaran. Standar yang keenam yaitu tenaga perpustakaan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu jumlah tenaga perpustakaan. Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1 orang. Bila perpustakaan sekolah madrasah memiliki lebih dari 6 rombongan pelajar, maka sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah paling sedikit 2 orang. Ya. Berikutnya, kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah paling rendah diploma 2 di bidang ilmu perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 2 atau D2 dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang terakhir, tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial serta pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang kedua yaitu standar yaitu kepala perpustakaan. Kepala sekolah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki lebih dari 1 orang tenaga perpustakaan, memiliki lebih dari 6 rombongan belajar, dan memiliki koleksi paling sedikit 1000 judul. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma atau D2 dalam bidang perpustakaan atau bidang lain dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang terakhir, kepala perpustakaan sekolah atau madrasah berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh yaitu standar penyelenggaraan perpustakaan. Yang pertama yaitu penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan yang mencakup setiap sekolah madrasah atau penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Yang kedua, pendidikan perpustakaan sekolah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undang. B. Nomor pokok perpustakaan. Setiap perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara registrasi ke Perpustakaan Nasional untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan atau NPP. Struktur organisasi perpustakaan sekolah mencakup kepala perpustakaan, kepala teknis, pelayanan perpustakaan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Struktur perpustakaan sekolah langsung di bawah kepala sekolah. Struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah atas madrasah aliyah sebagai berikut. Yang pertama, paling tinggi adalah kepala sekolah, yang di bawahnya adalah kepala perpustakaan yang menaungi pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, dan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan yang terakhir yaitu program kerja. Dalam rangka menjalankan organisasi perpustakaan sekolah membuat program kerja tahunan yang mengacu pada program kerja sekolah dalam tahun anggaran yang berjalan. Standar yang terakhir yaitu standar pengelolaan perpustakaan yang mencakup visi perpustakaan. Perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi sekolah. Misi perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yaitu menyediakan informasi dan ide yang merupakan faktor fundamental bagi kemajuan masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan. Dan yang kedua yaitu menyediakan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Tujuan perpustakaan. Perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah bertujuan mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi, informasi, bakat dan kecerdasan intelektual beserta pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidik nasional melalui pelayanan perpustakaan yang berkualitas. Kebijakan pengelola perpustakaan. Perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah membuat kebijakan tertulis meliputi komponen seperti koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi dalam kurikulum. Tenaga perpustakaan. Tugasnya meliputi yaitu mengembangkan koleksi perpustakaan, mengolah bahan pustakaan, mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, penyelenggara pendidikan pemustaka melakukan perawatan koleksi, menunjang terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah, menyediakan jasa perpustakaan dan informasi, melaksanakan kegiatan literasi informasi, melakukan kerjasama perpustakaan, dan melakukan promosi perpustakaan. Fungsi perpustakaan diantaranya yaitu pusat sumber belajar, pusat kegiatan literasi informasi, pusat peneliti, pusat kegiatan baca-membaca, dan tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan. Anggaran. Sekolah menengah atas madrasah aliyah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% dari total anggaran sekolah di luar belajar, pegawai dan pemelihara, serta perawatan gedung. Sumber anggaran perpustakaan sekolah menengah atas atau MA berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau yayasan dan donasi yang tidak meningkat, termasuk dana dari tanggung jawab sosial korporasi. Standar yang terakhir yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dalam kegiatan pelayanan dan organisasi informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.